Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie, lahir di Parepare 25 Juni 1936. B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjabat pada tanggal 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Berorientasi pelayanan diimplementasikan saat Bapak B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia yang terbilang sangat singkat namun mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Pada saat sidang istimewa MPR tahun 1998, di mana dari sidang tersebut dihasilkan ketetapan MPR antara lain yang pertama, amandemen Undang-Undang 1994 tanpa melalui referendum. Yang kedua, pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib. Yang ketiga, membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hingga 2 kali tugas dengan batas maksimal 5 tahun, serta pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan demokratis. Core value akuntabel B.J. Habibie salah satunya kecermatan beliau dalam mengatasi krisis ekonomi pada tahun 1998. Bersama Kabinet Reformasi Pembangunan yang disusun, kerja-kerja nyata membuahkan hasil. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah indikator makroekonomi yang menunjukkan perbaikan. Keberhasilannya memulihkan kondisi perekonomian dicapai hanya dalam kurun waktu 17 bulan. Kompeten. Bapak B.J. Habibie Muda merupakan salah satu anak muda Indonesia yang memiliki semangat juang tinggi dalam ilmu pendidikan, dan beliau sudah dikenal sebagai seorang intelektual. Beliau kuliah di ITB dan melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi pesawat terbang di Jerman dan lulus dengan predikat cum laude. Setelah belasan tahun menimba ilmu dan menimba karir di negeri orang, Bapak B.J. Habibie kembali ke Indonesia. Bapak B.J. Habibie ditunjuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi bersama para teknisi IPTN. Beliau berusaha mewujudkan cita-citanya. Hingga puncaknya, beliau mendesain pesawat buatannya sendiri. Pesawat karya anak bangsa itu diberi nama N250 Gatot Kaca. Harmonis. Implementasi nilai harmonis adalah masyarakat Tionghoa bisa merayakan Imlek secara bebas sejak era reformasi. Tak hanya Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden ketiga RI B.J. Habibie juga berjasa besar untuk masyarakat Tionghoa. Di masa kepemimpinannya sebagai presiden yang singkat, Habibie pernah menerbitkan sejumlah aturan yang menghapus diskriminasi terhadap masyarakat minoritas di Indonesia. Habibie menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Lewat Inpres yang dikeluarkan Habibie, seluruh warga negara Indonesia memiliki kesempatan kerja dan penentuan gaji atau penghasilan yang sama, termasuk masyarakat dari etnis Tionghoa. Setelahnya, Habibie kembali mengeluarkan aturan yang menghapus diskriminasi kepada warga Tionghoa dengan menerbitkan Impres Nomor 4 Tahun 1999. Loyal. Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Loyalitas B.J. Habibie ditunjukkan dengan kesetiaannya pada tanah air. Dikutip dalam buku Habibie dan Ainun, B.J. Habibie berkata, "Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau tanah air memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan kembali ke Indonesia." Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Selanjutnya, adaptif. Sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie melanjutkan pendidikan beliau di Jerman. Dengan latar ekonomi, sosial, budaya, politik, dan agama yang berbeda, beliau mampu bertahan dan melanjutkan pendidikan sampai selesai. Bahkan dunia mengakui kecerdasan dan kehebatan beliau. Dan ketika menjabat sebagai presiden, banyak prestasi yang diraih, walaupun perekonomian dalam keadaan tidak baik. Selanjutnya, kolaboratif. B.J. Habibie mampu bekerja sama di berbagai bidang dalam memajukan negeri.
terutama di bidang penerbangan. Setelah jabatan sebagai presiden berakhir, B.J. Habibie mendirikan sebuah The Habibie Center, yaitu pusat kegiatan diskusi, seminar, dan penelitian mengenai iptek.